the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out, we can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, knocking out bodies, standing on top like a champion. Keep your own silver, give me that gold. We're unstoppable, we're unstoppable. We set it off. Here we go, here we go. Red lights, I could never stop. A dreamer with the fever to be great was all I ever want, was all I ever wanted. A fighter with the fever for the fame was all I ever want, was all I ever wanted. Got me singing like bang, 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 bang. This fire's a weapon. Bang, 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 bang. Won't stop till we're legend. Mengagumi
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku dari Sedikit Kakak. Nah, kalian belum tahu kan Sedikit Kakak itu apa? Untuk itu, yuk kenali Sedikit Kakak. Kakak itu apa sih? Kalian ada yang tahu nggak? Kakak itu kepanjangan dari keterampilan dan kewirausahaan. Nah, di Sedikit Kakak itu kita membawahi 3 ekstra, diantaranya ekstra fotografi, ekstra sinematografi, dan ekstra membatik. Sedikit Kakak itu spesial. Kenapa spesial? Karena kita di sini pokoknya ekstranya itu have fun aja, sans, dan kalian bisa explore hobi kalian di sini. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengar penjelasan langsung dari masing-masing ketua ekstra. Oke, next. Hey, saya di sini akan memberitahu Anda apa itu fotografi. Fotografi adalah melukis dengan cahaya, dan di dalam fotografi tersebut ada yang dimaksud komposisi. Komposisi tersebut adalah susunan gambar dalam batasan satu ruang. Tidak hanya komposisi, di dalam fotografi juga ada yang namanya segitiga exposure. Kalian ingin tahu apa itu segitiga exposure? Makanya join ekstra fotografi STEM Bayu. Oke, kali ini kita masuk dalam sesi sinematografi. Sinematografi memiliki arti yaitu suatu ilmu terapan atau teknik menangkap gambar dan menggabungkan gambar tersebut menjadi sebuah karya yang mampu menceritakan dan menyampaikan ide dalam gambar tersebut. Untuk sinematografi bisa disebut juga sebagai seni dalam videografi. Kalian dalam videografi bisa menggunakan aplikasi pengeditan seperti ini. Kalian mau belajar mengedit fotografi maupun sinematografi, silahkan bergabung dengan kami, kita belajar bersama. Betul cuy. Gini mas, aku mau tanya, kakak tuh kan keterampilan dan kewirausahaan ya. Nah itu tuh program kerjanya tuh apa aja? Soalnya sedengarku dari teman-teman itu
bakal ada kayak lomba tapi internal, kayak film dokumenter gitu, tapi cuma buat siswa-siswa STEM Bayu. Nah, kalau yang luar itu nanti ada lombanya enggak apa? Ada lombanya apa enggak gitu? Oh ya, kalau untuk kakak sendiri itu sebenarnya ada lomba untuk eksternal seperti JMSC itu Junior Multimedia Skill Competition. Itu nanti ada lomba fotografi sama pameran batik dari STEM Bayu. Tuh. Oh, terus berarti yang orang luar bisa masuk itu tau? Iya. Bisa yang ikut JMSC itu. Saya ikut lomba JMSC itu. Terus hadiahnya berarti lumayan. Lumayan, kalau mau tahu lebih lanjut ikut kakak. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. We have a purpose, but to take that leap, you must recognize the person that's inside. The person that's inside. Believe me, I swear, the story's not over. As I fall, I will continue to get up. I cannot stop because it is over. Live in the moment, living in a quiet place. To be everywhere, to be without a care. I was denied.
Demi kejayaan dan kesuksesan SHC, Smart Padi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah BPPK. BPPK merupakan kependekan dari Berbahasa Penerapan Pengetahuan dan Kesastraan. BPPK adalah organisasi resmi sekolah yang berada di bawah naungan OSIS atau biasa disebut sebagai seksi bidang yang dikelola OSIS. Organisasi ini diresmikan pada tanggal 27 September 2006. Ada 4 subsekbid BPPK, yaitu yang pertama, Stembayo Nihongo Benkyokai atau SNB, yang kedua, Stembayo Debating Forum atau SDF, yang ketiga, Jurnalistik atau Station Crew, yang keempat, Karya Ilmiah Siswa Stembayo atau Karista. Untuk subsekbid yang pertama, yaitu Stembayo Nihongo Benkyokai atau SNB. Kegiatan Stembayo Nihongo Benkyokai atau SNB antara lain, yang pertama, penjelasan singkat. Hai, konnichiwa minasan. Apa itu SNB? Perkumpulan para otaku-otaku. Belajar bahasa Jepang. Kalian nggak salah kok. Seperti yang tertera pada nama ekstra, Stembayo Nihongo Benkyokai atau belajar bahasa Jepang Stembayo. Di sini, kita akan belajar tentang bahasa Jepang mulai dari dasar sampai lanjutan. Eits, tapi bukan bahasa Jepang doang loh. Kita juga belajar tentang kotoba atau kosakata, percakapan, pengetahuan umum, kebudayaan, dan sistem belajar di Jepang. Banyak banget kan? Kalian pasti berpikiran ini bakal ribet, susah, dan padat. Tapi nggak usah takut, pembelajaran ekstra bahasa Jepang dibagi menjadi 2, yaitu ekstra setiap hari biasanya, dan juga ada tambahan kebudayaan setiap 2 minggu sekali. Terus ada banyak senpai-senpai yang memiliki wawasan luas yang akan bantu juga kok. Apalagi kita punya sensei yang bakal membimbing kalian dari nol. Di SNB juga, kita berbagi banyak informasi nggak cuma tentang Jepangan loh, namun tentang dunia umum. Gimana? Tertarik? Harus dong! Jadi nggak usah takut untuk belajar bahasa Jepang dari nol ya. Toh dari nol akan ke 1 dan seterusnya. Program kerja Stembayo Nihongo Benkyokai. Yang pertama, bahasa Jepang, kosakata, dan percakapan. Hai minasan, selama ini ada beberapa alasan mengikuti SNB, yaitu ingin menonton anime tanpa sub Indo, dapat memahami bahasa Jepang, dapat bersekolah di Jepang, dapat dijadikan bekal di masa depan, dan lainnya. Oleh karena itu, kami di SNB mempunyai tujuan, yaitu menjadikan kalian paham berbahasa Jepang sesuai yang kalian inginkan dan siap mengikuti ujian JLPT bagi yang ingin mengetes pengetahuan bahasa Jepangnya. Di sini kalian akan pelajari mengenai hiragana, katakana, kanji, dan kosakata. Kami akan bagikan modul tentang apa yang kita pelajari sebelumnya tiap minggunya, sehingga yang tidak hadir akan dapat mencatat ataupun tidak tertinggal materi. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan Jepang. Seperti yang kita ketahui, Jepang adalah negara yang punya banyak sekali budaya yang tradisional maupun modern. Seperti contohnya, shodo, ikebana, kimono, upacara minum teh, sampai ke wotage, cosplay,
manga, dan anime. Nah, di SNB kami mempelajari semua itu. Kalian akan diajari mengenai budaya-budaya di Jepang, dan kami akan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan. Kami, staf SNB, telah bekerja sama dengan para sensei, alumni, sekolah, bahkan universitas, demi menghadirkan dan memperjelas apa saja budaya Jepang itu. Dan yang pastinya, ini semua gratis kok. Hihihi. Yang ketiga, studi banding ekstra. Sampai di bagian studi banding, kalian semua pasti paham apa itu studi banding kan? Jadi, sehubungan dengan kegiatan studi banding ini, kami telah bekerja sama dengan sekolah dan universitas sehingga kita dapat mengadakan studi banding dan kalian lebih memahami gimana sih pelajaran bahasa Jepang di sana tuh. Gimana sih suasana di sana? Kalian juga dapat bertemu dengan orang Jepangnya juga loh, dan tentunya kalian bisa melihat mas-mas dan mbak-mbak dari sekolah ataupun universitas lain. Gimana? Seru dong? Pastinya. Yang keempat, SNF. SNF atau Senbei Nihongo Festival. Jadi, ini adalah proker puncak dari Ekstra SNB. Di sini, para staf SNB akan membuat kegiatan yang wajib diikuti oleh anak-anak SNB, di mana nantinya akan diadakan berbagai lomba, acara yang menarik, berbagai hadiah, dan mengajak para alumni SNB untuk kumpul bareng bersama kita. Nah, Kak, terus yang selain SNB boleh ikut? Boleh kok, proker ini dibuka untuk umum, tapi wajib untuk yang mengikuti Ekstra SNB. Prestasi yang kami raih. Sebelah kiri meraih juara 1 lomba Rodoku event NNA dan juara 3 lomba Rodoku event Gambarimasu. Dan sebelah kanan meraih juara 3 lomba Rodoku di event Rodoku International Competition. Kami juga mendapatkan juara 1 Shodo di International Competition di SMA 7 Jogja dan juara 1 Cosplay Competition di International Competition pada tahun 2020. 2. Senbei Debating Forum atau SDF. Okay, so for anyone who thinks SDF is only for debating, well, you are wrong guys. If you like debating, giving an argument, or really want to improve your English skill like write or speak, dan kalau kalian mau latihan untuk bisa percaya diri depan banyak orang, well, I think this is a change for you to make it. Okay, I will tell you what we do in this club. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama, see something in multi perspective. Sebagai seorang debater, kalian nggak boleh kalau misalnya melihat suatu permasalahan hanya dari satu sisi doang. Kalian harus bisa melihat suatu permasalahan dari perspektif lain dan mempertahankan hal itu, bahkan ketika hal itu belum tentu benar menurut orang lain. Terus artinya kita membela hal yang salah dong. No, bukan gitu. Lebih tepatnya, kalian dituntut untuk melihat suatu hal dari segala perspektif. Karena suatu saat kalian pasti akan dihadapkan dengan situasi semacam itu, dan kalian harus memperjuangkan argumen yang kalian pegang tersebut. Give argument, not arguing. Nah, seperti yang aku sampaikan dari tadi, kalian harus bisa memperjuangkan argumen kalian. Tapi ada tapinya nih, kalian nggak bisa asal mendebat dengan asal bicara. Kalian bakal diminta buat memberikan sebuah argumen yang valid. Susah tuh kayaknya. Well, enggak kok, ada first time, ya bisa dibilang agak rumit sih. Tapi kalian bakal dikasih sebuah resep untuk memperoleh semua, sebuah formula yang sering digunakan di setiap perdebatan. Oke, gampangnya gini deh. Jadi kita punya 4 poin penting, dan yang pertama adalah research and analyze. To give a better argument, you have to dig up more information. Kalian bakal melakukan research tentang sebuah mosi. Nah, mosi itu apa sih? Mosi merupakan topik dalam sebuah debat. Misal nih, kalian disuruh mempertahankan mosi yang diberikan, maka kalian harus mencari suatu hal tentang mosi tersebut yang bisa memperkuat argumen kalian, seperti mencari contoh, penjelasan, dan hukum yang berkaitan jika ada, lalu menganalisa argumen tersebut berdasar hasil research tadi. 2. Brainstorming. Same as research and analyze, brainstorming adalah salah satu metode yang digunakan ini juga. Caranya adalah kalian akan diberi sebuah mosi dan tanpa melakukan research, kalian akan diminta untuk membuat sebuah argumen bersama teman sekelompok kalian. Brainstorming ini dapat melatih kalian untuk memunculkan banyak ide-ide alternatif, dapat mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, serta faktor penyebabnya. Jadi, inti dari brainstorming ini adalah melatih kreativitas dan critical thinking kalian dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
ketiga, spill our argument. Setelah kamu melakukan jawaban di atas, kamu bakal dikasih waktu untuk mempresentasikan your argument about motion. Make sure semua orang bisa memahami apa yang mau kalian sampaikan. Jadi meskipun sudah selesai dalam membuat sebuah argumen, kalian juga harus tetap berhati-hati dalam menyampaikan argumen tersebut agar tidak terjadi salah informasi. Yang keempat dan terakhir adalah rebut the argument. There is time when you have to debate the group against the other group. Like in a real life situation, dalam debat tersebut ada jurinya sekaligus sebagai timekeeper dan kalian akan menghadapi kelompok lainnya untuk memenangkan sebuah argumen. Kalian nggak bisa nih kalau hanya mengandalkan argumen kalian. Kalian juga harus bisa meribet atau menyanggah argumen lawan tersebut supaya lebih meyakinkan orang lain bahwa argumen kalianlah yang benar dan argumen lawan yang salah. Kita juga punya beberapa achievement, yaitu juara 1 dan 2 LKS Debat Bahasa Inggris tingkat Kabupaten 2017 dan juara 2 Festival of Literature tingkat Provinsi DIY 2018. So, are you interested to join us? Welcome to the other world, dunia di mana kalian bebas untuk berpendapat dan berargumen. Yang ketiga, jurnalistik atau Stasiun Crew. Ekstrakurikuler jurnalistik atau bisa disebut dengan Stasiun Crew merupakan salah satu ekstra yang dinaungi oleh BPK. Seperti namanya, ekstra ini pun berisi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia jurnalistik, seperti mencari atau meliput berita, wawancara dengan narasumber, hingga mengolah berita tersebut dan menyampaikannya ke khalayak ramai melalui media cetak maupun digital. Selain yang disebutkan tadi, jurnalistik di STEMBayo pun memiliki beberapa kegiatan lain yang gak kalah bermanfaat dan menarik loh. Yuk kita simak apa aja yang kita lakukan di ekstra ini. Yang pertama adalah ekstra jurnalistik diadakan di 1 minggu sekali di hari Selasa sore. Pada kegiatan ekstra ini, kita akan diajarkan berbagai materi yang berhubungan dengan jurnalistik, seperti etika wawancara, kode etik jurnalistik, pelatihan dasar kepenulisan, pembuatan berita, dan tentunya masih banyak lagi hal-hal menarik serta bermanfaat yang bisa kamu lakuin di sini. Yang kedua adalah news hunting. News hunting atau berburu berita merupakan kegiatan yang diadakan oleh jurnalistik STEMBayo untuk mencari berita yang dilakukan di luar area dari jam sekolah. Pada kegiatan ini, anggota ekstrakurikuler akan mencari berita di tempat yang sebelumnya sudah disepakati. Contohnya nih, kayak tahun sebelumnya, kami pergi ke Kampung Pelangi yang berada di sekitaran Kalicode dan juga mal-mal di Jogja untuk mengamati dan membandingkan kondisi di sekitaran wilayah tersebut. Yang ketiga, pembuatan mading. Seperti sudah disebutkan tadi, bahwa salah satu kegiatan jurnalistik adalah mengolah berita dan menyebarkannya ke khalayak ramai melalui media cetak maupun digital. Nah, salah satu cara yang dipilih Stasiun Crew untuk menyebarkan berita ini adalah dengan mading atau majalah dinding. Tidak hanya berisikan berita aja, mading ini pun diisi dengan karya jurnalistik lainnya loh, seperti opini, cerpen, puisi, tips dan trik, dan sebagainya. Menarik banget kan? Yang keempat, workshop jurnalistik. Workshop jurnalistik merupakan kelas kepenulisan yang mendatangkan narasumber dari luar untuk berbagi ilmu dengan kita. Materi yang disampaikan pun beragam dan yang pasti sangat bermanfaat. Oh iya, jangan lupa workshop ini pun gratis loh untuk keluarga STEMBayo. Kelima adalah pembuatan Stasiun atau STEMBayo Magazine. Stasiun STEMBayo Magazine merupakan majalah yang diproduksi oleh ekstrakurikuler jurnalistik secara mandiri pada akhir tahun ajaran. Konten yang disajikan pun beragam, sama kayak mading yang mencakup banyak karya dari anggota Stasiun Crew yang tak melulu berisikan berita. Ada karya jurnalistik lain yang berisikan cerpen, komik, artikel, opini, tips dan trik, dan karya-karya lain yang gak kalah kerennya. Selain dari kegiatan di atas, jurnalistik STEMBayo pun memiliki berbagai macam prestasi loh. Di antaranya adalah juara 2 lomba menulis cerpen kesejarahan dan kebudayaan dari Dinas Kebudayaan Sleman, dan juara 2 lomba esai bahasa Jawa yang diselenggarakan oleh UNY. Yang keempat adalah karya ilmiah siswa atau KIR. Hai teman-teman, kalian pasti nggak asing sama yang namanya KIR atau karya ilmiah remaja. Nah, di STEMBayo ini ada KIR loh. Biasanya disebut dengan nama Karista, yang artinya karya ilmiah siswa STEMBayo. Di Karista ini, kita dilatih buat melakukan suatu penelitian dan membuat suatu laporan penelitian. Selain itu, jika mengikuti Karista, akan ada banyak manfaatnya, yaitu kita dapat lebih berpikir kreatif, teliti, bisa untuk mengejar prestasi juga. Kita bisa juga berkarya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dalam kegiatan Karista, yang kita lakukan adalah yang pertama, mencari suatu masalah dan penyelesaian. Dalam kegiatan ini, kita biasanya mencari suatu ide yang nantinya akan dicari masalahnya serta bagaimana penyelesaiannya. Seperti contohnya, kenapa air di daerah perkotaan airnya tidak sejernih yang ada di desa. Yang kedua, penelitian lapangan. Pada kegiatan ini, kita biasanya akan pergi ke suatu tempat untuk mencari tahu apa yang terjadi di lapangan yang kita teliti tersebut. Yang ketiga, pembuatan karya tulis. Dalam kegiatan ini, kita akan dilatih dan belajar dalam pembuatan karya tulis. Karena pembuatan karya tulis
sangatlah penting sebagai bukti penelitian. Jika sudah meneliti dan mencari penyelesaian, serta membuat karya tulis, nah nantinya kita bisa mengajukan proposal karya kita untuk dilombakan, sehingga kita bisa mengejar prestasi. Yang keempat, pembuatan alat dan presentasi. Dalam kegiatan ini, kita akan membuat alat untuk dapat membantu permasalahan yang sedang diteliti. Dan pada kegiatan presentasi, biasanya dilakukan pada kegiatan lomba. Di situ, kita akan mempresentasikan apa yang kita teliti, serta mempresentasikan alat apa yang kita buat untuk dapat membantu permasalahan itu. Tetapi, di Kalista bakal dilatih agar bisa melakukan presentasi dengan baik dan benar. Prestasi, sebelah kiri meraih juara 1 Lomba Inovasi TTG Kabupaten Sleman 2019, sebelah kanan adalah Klinik Sains 2018. Kegiatan karya ilmiah siswa atau KIR, penelitian lapangan, pembuatan karya tulis, seminar dan talk show, presentasi karya tulis, field trip, PIRN 18 Banyuwangi, Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional ke-18 di Banyuwangi yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Besok semoga aku keterima di STEM Bio ya. Ini lek dirasake wae. Iya benan apa e? Enak wi pokoke ra ngampus ya. Tak coba ya. Yo jijal wae. Wah. Jos, sesuk tukune. Yo. Ah, jen. Yang ngene iki penake ngopo yo? Beng-beng wae yo. Ora apa manut aku. Ya yo. Wah, iya tau yang banget. Ora ngono kuwi. Hop. Sik. Kenapa, Cik? Yo jikok wae ra opo. Go gawan-gawan. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Ayo kena nih, wae. Ya yo. Mas. Oh iya. Aduh, kok batu wae pan. Uce langsung aja uce. Alah, loro retira. Alah aku yang ngombe kok. Sithik Ya padha yang ngombe. Aduh. Weh, iki kuwi teh sik mau kaca. Iki lho, Cah. Weh. Kita nggak boleh main lagi sendiri, Sob. Loh, tapi dia salah loh. Loh, tapi kan dia kan salah, mereka salah. Ya tadi dia begal. Tapi kita nggak boleh main lagi sendiri. Ada korban loh. Itu tuh korbannya di sana. Kita nggak boleh. Nggak boleh. Sudah. Halo, tolong kami sebetulnya ya. Ayo Mas, bangun Mas. Ayo Mas. Mau dibawa kemana sini Mas? Mas ini korban, ini.
Tenang, sabar. Partai paling. Halo? Ono apa? Wih, kecelakaan. Neng di. Oh ya, OTW, siap meluncur. Bicah ono kecelakaan. Neng ngarep STM, jare korbane mau kena saya dibegal jare. Saiki? Heeh. Oke, siap meluncur. Yo, gas. Sini. Kan. Ayo, ngumpul sih. Sebelum melakukan penanganan, kita briefing dahulu. Bagus dan Nabina pergi ke sana dulu ke lokasinya. Terus yang lainnya bantu ya. Ya, siap. Sebelumnya kita tes dulu. Pak MS, Mbak Bayu. Yo! Yuk. Kayak apa korbane? Mbak, iya. Tenang ya Mbak. Mbak sadar Mbak. Mbak sadar Mbak. Tandu. Mbak sadar Mbak. Kamu namanya siapa? Nama saya Pace. Pace. Rumahnya di mana? Sana. Kok bisa sampai sini? Kabut ya? Kabut. Terus itu dapat senjata tajamnya dari mana?
Tadi dapat di jalan nemu sama teman saya. Jalan. Kamu mabuk ya? Enggak ya. Masa ya mabuk anak baik-baik gini. Coba bilang ha. Bau banget. Kamu dapat alkohol dari mana? Teman saya tadi kayak bapaknya jual alkohol itu. Siapa ya bapaknya? Parto kayaknya. Oh. Terus teman saya tadi gimana ya yang peok tadi ya? Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu minum alkohol tadi, sekarang temanmu koma karena kecelakaan. Hah? Masa temenmu koma? Udah, tenang aja. Kamu harus sabar. Ya, penyesalan itu memang di akhir. Gak ada penyesalan di awal itu. Udah. Sekarang kamu fokus sekolah aja ya. Gak usah minum-minum kayak gitu lagi. Gak baik. Oke? Semangat, bro. Aku pengen berubah aku. Mending kamu masuk Stembayo, terus ikut Giant. Giant itu apa? Giant itu Gerakan Insan Anti Narkoba dan Seks Bebas Stembayo. Seru loh, ikut aja. Keren pokoknya. Good. Enak. Ya, besok semoga aku keterima di Stembayo ya. Amin. Bisa masuk ke Giant. Bagus kayak gitu. Yang penting kamu itu harus dijain itu setidaknya itu ya keren lah pokoknya lah. Pokoknya nanti kamu nggak bakal kayak gitu lagi lah kayak bagian kemarin sama teman-temanmu. Jadi tenang aja, oke? Terus semangat ya. Makasih ya teman-teman. Alhamdulillah ya, ada yang bisa ketambahan itu ya. Ya alhamdulillah buat